Baik, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Ibu. Ya, semuanya hari ini hari Jumat ya, ada lagi sehat-sehatnya berolahraga tadi. Ya, kita lanjut dengan pelajaran IPS saat ini. Sebelum memulai, Ibu mau minta seseorang untuk berdoa di depan. Ya, jika sudah siap silakan. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, saya minta seseorang untuk Palu untuk kita menyanyi sama-sama lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebagai bentuk cinta tanah air. Ya, silakan. Bahasa kita bela bersama. Baik, ini adalah bentuk apresiasi kita bangsa dan negara yang kita masih cinta tanah air. Silakan duduk kembali. Sebelum Ibu mulai, saya mau tanya dulu. Kita semua sama atau tidak? Sama. Nah, ada perbedaan antara kita atau tidak? Sama, sama. Ada yang beroma dan itulah perbedaan, betul atau tidak? Ada yang warna kulit beda, ada atau tidak? Coba bandingkan temanmu, coba, silakan. Berbeda atau tidak? Berbeda, Ibu. Nah, simaklah video berikut ini ya. Nah, nanti Anda ketika melihat video ini, apa yang ada di video? Pernahkah teman-teman melihat aksi buruh berdemonstrasi di jalanan atau di ruang rakyat? Aksi ini digelar untuk menyampaikan tuntutan para buruh dan pekerja kepada pemerintah. Sekilas tayangan video tadi, Anda bisa membayangkan apa yang terjadi pada video pertama tadi. Ya, silakan Dewi. Ada demonstrasi di jalanan. Ya, baik sekali. Berikan aplaus bagi Dewi. Ada lagi tentang video yang tadi Anda lihat. Ya, silakan Penina. Oke, konflik di dalam masyarakat ya. Baik sekali, baik sekali. Tadi benar yang tadi kamu tonton itu adalah konflik. Nah, konflik. Jangan ragu-ragu untuk mencoba. Konflik. Berarti konflik ini apa ya? Sama bisa? Sehingga terjadi konflik yang tadi. Ada? Muncul apa? Perbedaan pendapat. Oh, ada perbedaan pendapat kata Kira. Baik sekali, berikan aplaus dulu. Apa lagi? Apa yang timbul? Karena ada apa? Oke, silakan. Oh, perbedaan kepentingan kata siapa? Aldo. Luar biasa ya. Apa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Coba silakan. Terjadi memang konflik terjadi, ada beberapa hal yang mengakibatkan konflik karena adanya masalah. Ya, masalah. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Kita akan belajar tentang konflik dan Ya, integrasi. kita akan belajar tentang konflik dan integrasi. Dalam pelajaran ini, tujuan pembelajaran yang kita akan capai itu faktor-faktor penyebab konflik. Ya, nanti kita akan mempelajari lebih dalam, lalu bagaimana menyelesaikan konflik itu. Silakan. Kemudian konflik ini timbul karena ada yang tadi dibilang kepentingan, perbedaan lain lagi. Ya. Perbedaan apa? Perbedaan pendapat. Kemudian perbedaan apa lagi? Nilai dan pandangan. Baik sekali. Apa lagi? Keinginan. Nah, ya. Jadi konflik ini timbul karena adanya masalah, adanya perbedaan antara dua orang
tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ternyata di Indonesia ini banyak konflik yang terjadi. Tentunya seperti konflik antar agama, religion, dan juga konflik yang berbeda kepercayaan. Wah, ternyata di Indonesia juga ada banyak perbedaan ya, seperti perbedaan suku, ada juga perbedaan agama, ras. Menurut saya juga ada perbedaan suku, dan juga perbedaan nilai. Dan teman-teman, menurut saya itu terjadinya sebuah konflik itu karena ada perbedaan latar belakang dan perbedaan budaya. Bagaimana dengan pendapat teman-teman? Kalau menurut saya itu menentukan kepentingan diri sendiri. Kalau menurut saya konflik itu timbul karena ada penyebab tersebut. Kalau menurut saya itu dikarenakan oleh perbedaan. Oke, baik anak-anak, waktunya sudah selesai untuk ada dalam seri diskusi. Ya, anak-anak, dari apa yang Anda pelajari di dalam kelompok masing-masing, nah, mungkinkah ada pertanyaan mengenai konflik ini? Ada atau tidak? Oh, ada. Ternyata ada ya. Silakan, Dede. Ya, terima kasih guru dan teman-teman. Sampai waktu bisa bertanya. Di sini saya akan menerangkan tentang mengapa potensi konflik di Indonesia lebih besar. Baik, dari penjelasan dari soal nomor 1 itu ada keberagaman. Nah, sekarang ada satu pertanyaan dari Ibu. Melihat pada keberagaman bangsa Indonesia, ya, apakah tingkat keberagaman di Indonesia ini dia berpotensi untuk terjadinya konflik? Berpotensi atau tidak? Berpotensi. Ya, pasti dari keberagaman ada potensi terjadinya konflik. Coba silakan, siapa yang mau menanggapi pertanyaan dari Ibu ini? Oh, ternyata luar biasa ya. Ya, turunkan tangan, mungkin saya tunjuk satu orang saja. Halo, punya pikiran yang berkembang. Keberagaman potensi konflik apabila ada sikap menganggap kelompoknya yang paling benar timbul prasangka buruk, diskriminasi adanya ketidakadilan. Oke, baik, berikan aplaus dulu. Jadi dari keberagaman itu bisa juga muncul terjadinya konflik. Pemicu terbesar juga adanya prasangka buruk, adanya berbagai kepentingan, diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat. Oke, baik. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan dari anak-anak? Silakan. Berikan waktu. Oh ya, silakan Lili. Pertanyaannya, apa penyebab konflik yang benar besar di Indonesia? Oke, baik, berikan aplaus dulu. Baik, hari ini semuanya bagus sekali ya. Anak-anak sudah bisa presentasikan apa yang menjadi hasil diskusi Anda sekalian mengenai konflik. Nah, saya berikan aplaus dulu untuk Anda sekalian. Dan yang terakhir, Ibu mau sampaikan di sini bahwa bagaimana kita harus menghargai orang lain sehingga bisa menghindari terjadinya konflik. Dari penjelasan yang Ibu sudah sampaikan tadi, maka
pembuatan briefing sederhana yang Ibu sudah berikan artikel tentang konflik itu, berbagai macam artikel yang Anda sudah pakai itu. Saya persilakan dari kelompok mana yang mau duluan untuk presentasikan. Ya, kelompok 1. Silakan. Maju dengan temannya. Adanya penolakan terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap kontroversial. Penggunaan kekuatan oleh aparat, gas air mata, atau pagar betis untuk membubarkan masa guna menjaga ketertiban. Terima kasih. Oke. Semua yang kamu sudah lakukan ini berlaku sangat baik sekali. Ya, kita sudah apresiasi dulu. Semuanya bagus sekali, luar biasa hari ini. Anda sudah bisa tahu bagaimana konflik bisa terjadi dan kemudian faktor-faktor apa saja yang untuk menangani konflik itu juga kamu bisa tahu. Demikian pelajaran di hari ini. Ibu mau tanya sekali lagi. Coba semuanya berdiri, relax dulu. Mungkin dari tadi capek. Ya. Ibu ada satu tugas untuk Anda di rumah. Kita bawa masuk di sekolah lagi. Anda buat kajian juga tentang konflik. Kalau kita tempelkan menjadi pelajaran ini. Anda punya perhatian bagaimana mengatasi konflik itu. Bisa atau tidak? Bisa, Ibu. Saya lagi janjinya minggu depan ya. Bisa dibuat di rumah. Baik secara kelompok maupun pribadi boleh. Nah, kemudian saya mau tanya dulu. Dari pelajaran yang tadi Anda sudah lalui sampai saat ini, bagaimana menurut Anda pelajaran tentang konflik ini? Menyenangkan atau tidak? Banyak sekali caranya, toh. Jadi Anda juga jangan terlalu mementingkan Anda punya diri sendiri, ya baik, bagus sekali ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memang bisa menghindar dari konflik, ya.